Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran dasar-dasar budidaya perikanan bersama saya, Ibu Salaigarti. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatannya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan dapat bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan umumnya untuk kita semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk presensi Ibu akan kirim melalui Google Classroom. Mohon untuk diisi ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem osmoregulasi biota air, yang mana dalam tahapannya Ibu menggunakan model pembelajaran SOL atau Self-Organized Learning Environment, yang mana dalam tahapannya pertama Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya. Yang kedua, kalian harus membentuk tim kelompok untuk mendiskusikan soal yang Ibu berikan. Yang ketiga, kalian diwajibkan mencari jawaban dari sumber informasi yang terpercaya dan juga dari modul yang Ibu berikan. Dan yang keempat, kalian harus mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan bersama kelompoknya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, memahami sistem osmoregulasi biota air. Yang kedua, membandingkan perbedaan sistem osmoregulasi yang terjadi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Dan yang ketiga, mempresentasikan perbedaan antara sistem osmoregulasi yang terjadi pada ikan air tawar dan sistem osmoregulasi yang terjadi pada ikan air laut. Yuk, mari kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Di sini Ibu memiliki dua buah pertanyaan yang harus kalian pecahkan. Pertanyaan yang pertama, apakah yang kalian ketahui tentang proses osmoregulasi yang terjadi pada ikan air tawar dan ikan air laut? Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan organ yang berperan dalam proses osmoregulasi. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Semangat untuk mengerjakannya ya! Yuk, mari kita presentasikan apa yang telah kalian diskusikan. Izin menjawab, Bu. Untuk proses osmoregulasi ikan air tawar adalah air dari lingkungan masuk secara terus-menerus melalui tubuh insang secara pasif melalui proses osmosis. Nah, ikan air tawar ini mempertahankan keseimbangan tubuhnya dengan cara tidak meminum air dan mengeluarkan urin yang banyak. Sedangkan proses osmoregulasi ikan air laut adalah air dari tubuh ikan itu keluar secara terus-menerus dan garam-garam dari lingkungan itu masuk secara pasif ke dalam tubuh ikan. Dan untuk menyeimbangkan tubuhnya, ikan air laut itu tidak meminum air dari media dan mengeluarkan urin yang kental. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Saya Anissa akan menjawab pertanyaan nomor 2. Seperti yang dikatakan teman-teman sebelumnya, organ osmoregulasi itu ada insang, ginjal, kulit, dan usus. Organ-organ ini melakukan fungsi adaptasi di bawah kontrol hormon osmoregulasi, terutama hormon-hormon yang diekresi oleh pituitari, ginjal, dan esofisis. Ginjal adalah organ ikan yang berfungsi dalam proses ekresi produk akhir. Nah, di dalam ginjal itu terdapat glomerulus yang berfungsi dalam proses filtrasi ion-ion metabolit. Sedangkan usus yang merupakan organ terkait sistem osmoregulasi pada ikan air laut, ikan banyak minum sehingga usus akan
aktif mengambil ion monovalen dan bivalennya. Tapi pada ikan air tawar, minumnya sedikit, usus akan mengambil ion yang hilang melalui difusi dan urin. Jadi seluruh organ tersebut dibantu oleh adanya sistem endokrin dalam menjalankan sistem osmoregulasi, di mana akan melibatkan kelenjar pituitari, tiroid, dan gonad. Adapun aksi yang dilakukannya adalah dengan mempengaruhi ginjal dalam menaik turunkan tekanan darah dalam proses filtrasi, serta aksi pada tubulus dengan mengatur keseimbangan mineral dalam tubuh, sehingga berpengaruh terhadap filtrasi dan absorpsi. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Wah, presentasi yang menarik ya. Sekarang Ibu akan mereview apa yang telah kalian sampaikan. Jadi, apa itu sistem osmoregulasi biota air? Menurut Pamungkas tahun 2012, sistem osmoregulasi merupakan salah satu proses fisiologis yang terjadi pada tubuh ikan untuk mengontrol konsentrasi larutan dalam tubuhnya agar seimbang dengan konsentrasi larutan lingkungannya. Jadi, sistem osmoregulasi merupakan suatu proses untuk menyeimbangkan konsentrasi larutan dalam tubuhnya dengan lingkungannya. Proses osmoregulasi yang terjadi pada ikan air laut dan ikan air tawar tentu berbeda ya. Seperti apa yang telah kalian sampaikan bahwasannya ikan air tawar bersifat hiperosmotik, yakni konsentrasi yang terlarut dalam tubuhnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi lingkungannya, sehingga air akan terus bergerak maju ke dalam tubuhnya melalui insang secara osmosis. Karena kebanyakan mengandung air dalam tubuhnya, sehingga ikan air tawar sedikit minum atau bahkan sama sekali tidak minum. Ion-ionnya itu akan bergerak keluar dari tubuhnya secara difusi karena konsentrasi cairan dalam tubuhnya itu yang tinggi, dan mendapatkan kembali ion-ionnya itu melalui insang. Karena kelebihan air dalam tubuhnya, sehingga ikan air tawar ini harus mengeluarkan urin yang banyak dan encer. Sedangkan ikan air laut bersifat hipoosmotik, yakni konsentrasi cairan dalam tubuhnya lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi lingkungannya, sehingga air akan terus keluar melalui ginjal, insang, dan kulit secara osmosis. Karena kekurangan air dalam tubuhnya, sehingga ikan air laut ini butuh minum. Dan ion-ion yang berada di lingkungannya itu akan diserap oleh tubuhnya melalui organ dalam dan dikeluarkan kembali oleh insang. Karena ikan air laut ini kekurangan air dalam tubuhnya, sehingga urin yang dikeluarkan sedikit dan banyak mengandung amoniak dan fosforus. Jadi, perbedaan sistem osmoregulasi yang terjadi pada ikan air tawar dan ikan air laut meliputi ikan air tawar sedikit minum air atau bahkan sama sekali tidak minum air, sedangkan ikan air laut minum banyak air. Yang kedua, ikan air tawar mengeluarkan banyak urin yang encer, sedangkan ikan air laut mengeluarkan sedikit urin dan kental. Dan yang terakhir, ikan air tawar cenderung mempertahankan ion-ion atau garam dalam tubuhnya, sedangkan untuk ikan air laut aktif mengeluarkan ion-ion atau garam dalam tubuhnya. Selain itu, ada hal unik pada salmon. Saat baru lahir, dia harus hidup di daerah air tawar. Setelah dewasa akan berpindah ke air laut. Setelah itu, saat ingin berkembang biak, ikan salmon kembali ke air tawar. Jadi, dalam tubuh salmon mampu mengontrol biosecurity mereka sehingga dapat hidup di air laut dan air tawar. Lantas, apa saja sih organ yang berperan dalam proses osmoregulasi? Betul seperti apa yang telah kalian sebutkan. Ada ginjal, kemudian insang, saluran pencernaan, dan kulit. Ginjal berfungsi sebagai filtrasi atau dalam proses penyaringan. Selain itu, dalam ginjal juga terdapat tubuli ginjal yang mana berfungsi untuk menahan air, dan terdapat glomeruli
yang mana glomeruli ikan air laut memiliki ukuran dan jumlahnya sedikit dibandingkan dengan glomeruli yang terdapat pada ikan air tawar. Yang kedua, insang. Insang memiliki sel klorida yang mana berperan dalam melakukan transport aktif anion monovalen Na+ dan Cl- dan melakukan gradien ke lingkungan. Selain itu juga, insang berperan dalam proses pengeliminiran bahan tertentu melalui transport aktif Na+ amonia dan dijadikan sebagai media untuk mengeluarkan sisa metabolisme. Yang ketiga, kulit. Kulit merupakan organ yang berperan aktif dalam proses osmoregulasi, terutama pada jenis ikan tertentu pada stadia larva, yang mana pada stadia larva ini lapisan kulit masih sangat tipis. Secara umum, kulit ini merupakan lapisan kedap sehingga garam-garam mineral tidak mudah bocor ke lingkungan. Pada jenis agnatha, kulit ini berperan dalam proses ekskresi garam-garam dengan keberadaan kelenjar Lender atau slime gland, yang mana kelenjar Lender ini cukup tinggi dalam memproduksi lendir. Yang keempat, saluran pencernaan. Saluran pencernaan yang berperan aktif dalam proses osmoregulasi yakni bagian esofagus dan usus. Pada ikan air laut bertulang sejati atau teleostei, karena lingkungannya yang cenderung konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi dalam tubuhnya, sehingga ikan air laut akan cenderung kehilangan air, otomatis ikan air laut ini harus minum. Maka pada saat minum, ion-ion Na+ dan celakan akan diserap oleh darah. Sedangkan dinding saluran pencernaan memberikan sedikit resisten terhadap difusi garam-garam dan air ke dalam kamar-kamar ekstraseluler pada jenis ikan perimizonid. Jadi bagaimana nih, sudah mengerti kan terkait sistem osmoregulasi biota air? Mengerti, Bu. Sebelum pembelajaran ditutup, yuk mari kita simpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik Bu, terima kasih sebelumnya, dan kali ini saya akan mencoba menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, di mana kesimpulannya yaitu ikan air tawar cenderung tidak meminum air karena air masuk ke dalam tubuhnya secara osmosis melalui insang, dan untuk keseimbangan dalam tubuhnya ikan air tawar mengeluarkan urin yang lebih encer, sedangkan untuk ikan air laut cenderung minum air karena ikan air laut kehilangan air melalui insang secara osmosis. Itu untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Kemudian ikan air laut juga mengeluarkan urin yang lebih kental. Adapun organ yang berperan yaitu meliputi insang, kulit, ginjal, dan usus yang memiliki fungsi dan kontribusi tersendiri. Mungkin cukup sekian dari kesimpulan dari saya. Terima kasih Bu. Selanjutnya, bagaimana nih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan ini? Baik Ibu, izin menyampaikan kesan dan pesan. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Cara Ibu menerangkan sangat mudah dipahami sehingga tidak membosankan. Nah, untuk pesannya, semoga kita tetap sehat selalu dan semoga pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini telah selesai dilaksanakan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan umumnya untuk kita semua. Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa, semoga kita dapat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dengan model pembelajaran Private Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku kejar mimpi, kan ku